Amin. Pada Ibu semuanya, terima kasih atas kesetiaannya untuk bergabung di Rumah Skopus. Seperti biasa, malam Jumat, Kamis sore, dan Kamis malam adalah masa yang sangat, waktu yang sangat istimewa bagi kita semuanya untuk memperbaiki, memperbaharui, mengupdate info-info tentang bagaimana menulis, kemudian bagaimana tulisan itu terindeks Scopus, dan masalah apa saja yang berkaitan dengan Scopus. Sering ini saya sebagai pemantik, jadi nanti kalau kawan-kawan semuanya ada yang bisa menambahi lebih mendalam, lebih luas, tentu kami akan senang hati akan memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang mau memberikan pengetahuannya kepada kawan-kawan yang membutuhkan di dalam forum ini. Baik, kita masuk ke sharing session. Yang pertama dari siapa ini? Apakah Rumah Scopus mengadakan konsul atau webinar terkait dengan hibah Kemendikbud? Kami pernah mengadakan, tetapi secara lokal di kota Yogyakarta, tidak di Zoom ini. Jadi kalau hibah, nanti kawan-kawan semuanya bisalah mengadakan, mungkin mengundang saya juga tidak apa-apa. Yang jadi masalah kawan-kawan itu sebetulnya persyaratan khusus untuk hibah itu. Biasanya harus ada syarat di punya Scopus, punya H-Index, dan seterusnya itu. Ya, ujung-ujungnya kembali kepada kelayakan diri kita untuk menerima hibah. Jadi kalau kawan-kawan memang belum punya kelayakan untuk menerima hibah, ya perbaiki kelayakan diri. Salah satunya adalah punya paper yang terindeks Scopus, atau kalau ada syarat lain misalnya H-Index. Nah, itu tentu kawan-kawan semuanya harus mulai nyicil mulai sekarang. Tidak bisa serta-merta. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dulu, sekarang tidak tahu apakah masih berlaku, untuk hibah itu lebih mudah diterima kalau 3T. Penelitian di 3T. Penelitian di terpencil, terluar, terdolimi, dan lain sebagainya itu. Itu kalau penelitian di sana lebih mudah mendapatkan dana hibah. Itu tentu kawan-kawan semuanya sudah tahu. Oke, sekarang saya akan masuk ke pertanyaan. Pertanyaan saya share ke dalam Word sehingga Bapak dan Ibu semuanya bisa membaca satu persatu. Ya, apakah Bapak Ibu sudah melihat share screen? Sampun. Ya, karena Sudah, untuk Pak. kadar asam ini mana-mana. Ya, bukan ini. Apakah mau mengadakan konsul webinar terkait pengajuan hibah Kemendikbud? Ya, itu tadi. Kemudian yang ketiga, untuk memudahkan mendapatkan hibah, yang ketiga adalah buat judul yang memberikan kontributif langsung. Jadi pakai judul yang memberikan kontributif langsung. Misalnya pola kepemimpinan pendidikan di Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan partisipasi eh, orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Nah, jadi ada untuk meningkatkan, untuk mempengaruhi, untuk menjawab, untuk meminimalisir, untuk mengangkat, mengempower, to encourage. Nah, jadi kawan-kawan munculkan pakai pakai judul yang sudah sering kita miliki itu. Jadi jangan hubungan antara bla 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 terhadap bla bla bla. Nah, itu susah sekali mendapatkan dana itu. Jadi kalau pengen dana Bapak Ibu mudah diraih, nah, gunakan pakai nih, mana nih? Webinar utama. Saya punya. Nah, ini saja. Oke. Jadi ada metode signifikan dan objektif. Nah, gunakan judul itu Pak, Ibu, supaya lebih mudah. Jadi untuk meningkatkan, untuk menaikkan partisipasi orang tua, untuk mengurangi kemiskinan, untuk mengempower, untuk membangkitkan, untuk encourage. Nah, judulnya pakai itu. Lebih mudah orang membacanya. Karena judul untuk hibah itu
adalah mata pertama yang dilihat. Isinya entah apa, itu nanti. Yang penting judulnya itu kelihatan dulu, Pak. Ini loh, Pak. Jadi ada metode, ada signifikan, ada objektif. Nah, nanti tambah di Nusa Tenggara Timur atau di Papua, gitu, Pak. Misalnya di sini pola smart farming atau model smart farming untuk apa apa istilahnya eh, menjaga ketahanan pangan di Papua. Nah, misalnya gitulah. Jadi untuk menjaga to give, to improve, to increase ya seperti itu. Munculkan ada ini. Metode signifikan objektif. Insya Allah lebih mudah diterima oleh reviewer dari judul toh. Isinya nanti. Perkara presentasi untuk isinya nanti. Tapi yang penting judulnya sudah eye-catching. Begitu ya, kawan-kawan semuanya. Saya kira terjawab nih. Ya, webinarnya langsung sekarang. Bu Halimah, Bu Halimah, ada Bu Halimah? Ada Tentang, Pak, oke, hadir. penelitian, terima kasih. Penelitian saya tentang kadar asam lemak trans pada makanan. Saya mau buat dua artikel berdasarkan kebiasaan konsumsi responden pada kadar lemak pada jurnal di Indonesia. Oke, artikel yang berisi kadar asam lemak trans pada makanan saja yang rencana disampaikan ke jurnal-jurnal dari Scopus. Boleh aja, cuma di sini belum kelihatan. Judulnya tampakkan tadi ya Bu Halimah, tampakkan seperti ini. Muncul kan ini Bu, kadar kadar Matanya asam lemaknya itu untuk apa? Untuk apa yang dengan kadar asam lemak itu apakah nanti membangkitkan apa? Gitu Bu. kadar asam lemak trans ini justru tidak boleh, tidak boleh Tidak. dikonsumsi. Oh, tidak boleh. Iya, Nah, untuk tidak baik untuk menghindari, kesehatan. untuk menghindari gitu Bu. Oh ya, Nah, untuk menghindari misalnya pola ya. kebiasaan konsumsi makanan untuk menghindari kadar asam lemak trans. Nah, gitu pada anak usia, misalnya gitu, Bu. Jadi ada unsur apa namanya, Bu? Signifikansi tadi ada, Bu. Jadi judul Oh, itu ada metodenya, gitu. Kemudian ada mm-mm. signifikan. Nah, kemudian ada objektif. Nah, itu aja, Bu. Ya. Ini Pak pertanyaan saya, maksudnya gini Pak. Eh, Artikel pertama masuk di situ kadar asam lemak trans. Pada artikel kedua tetap masuk kadar asam lemak transnya, hanya pada artikel kedua yang rencananya eh, ke jurnal internasional itu variabel-variabel lain tidak masuk, tetapi eh, ada dua artikel, satu variabel masuk pada kedua artikel itu. Apa boleh? Karena nanti di univariatnya muncul pada dua artikel untuk kadar asam lemak tersebut. Hmm. Nah, Nggak boleh begini, seperti itu. ya begini Bu. Jadi di dalam riset sama membuat paper itu dua hal yang berbeda ya Bu ya. Ya, Dalam riset itu boleh Ibu melibatkan banyak variabel, entah variabel yang hidden atau yang muncul kemudian itu silakan saja Ibu menyesuaikan dengan keadaan waktu riset. Tetapi ketika riset itu sudah jadi, nah itu wilayah kami untuk bisa menggolkan supaya papernya mudah diterima orang. Nah, jadi boleh dan tidaknya itu sebetulnya wilayah ibu sendiri, gitu Bu. Jadi kalau bicara asam lemak, kadar asam lemak, ya, kadar asam lemak itu mana tahu nih kadar asam lemak. Itu kalau bahasa Inggrisnya apa sih sebenarnya nih? Nah, kalau kadar asam lemak ini mesti banyak sekali riset yang bicara tentang ini. Coba saja deh. Oke, Inggris, Indonesia.
Kadar asam lemak. Kadar. Kadar asam lemak. Ini ya, Bu, bahasa Inggrisnya. Halo, Bu. Ya, eh, ada level, konsentrasi. Fatty acid ini ya, Bu? Ya, acid. Tapi ini asam lemak trans, Pak. Jadi trans fatty acid. Asam lemak sendiri itu artinya apa? Eh, Satu senyawa, senyawa yang berada di dalam lemak, dalam kimia. Oke, oke, oke. Ini ini internet saya nggak bagus nih. Internet saya nggak bagus. Trans fatty acid, Pak. Bapak Ibu, apakah mendengar suara saya dengan baik ya? Dengar. Oh, dengar ya? Oke. Baik, Pak. Dengar, Baik. Pak. Oke, 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 oke. Jadi coba kadar asam lemak. Saya ulang ya. Full. Ada kerup. Full. Oke. Bisa. Kenapa nih asam lemak? Tadi udah muncul ya. Misalnya, Aksid ya, Bu? Ya, betul. Aksid. Asam tuh aksid. Ini kan enggak bisa menerjemahkan ya. Oh, itu tuh. Nah, ini ya fatty acid ya. Ya, Hmm. Jadi yang kalau judul tentang ini saya kira banyak sekali fatty acid ya, kita coba cari ya. kalau fatty acidnya banyak, Pak. Tapi yang trans fatty acidnya itu yang belum Yang tran. ya. Iya, trans fatty acid. Oke, kita cek ya, Bu. Oke. Oke. Saya sekarang masuk ke Scopus ya, Bu ya. Coba ya. Oke, accept. Tran. Trans fatty acid. Ini bawang. Bismillah. Tran. A. Kisat. Tran, gini ya. Di depan ayah, ya. Betul. Gitu ya, Bu. Ya, Tadi bilang kalau ini tidak banyak gitu ya, Bu. ya. Memang tidak sampai ribuan. Tidak sampai ribuan. Udah. Sini. Teng. Sini. 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 Ada 5.000, Bu. Oh ya, 5.000 itu kan kemarin itu kan saya batasi tahunnya karena 10 tahun terbaru. Kemudian eh, dalam bentuk jurnal, saya batasi dalam bentuk jurnal. Nah, saya ambil dalam batasan jurnal untuk buku dan lain-lainnya tidak saya ambil. Kemudian open access. Iya, 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 iya. Boleh. Dibatasi itu artinya untuk mau kita ambil. Tetapi jurnal yang papernya ada tran fatty acid itu ada 5.000. Ya, Nah. kemudian saya membatasi pada makanan. Oh, pada makanan. Kita Ya, tambahin food di sini, Bu. Iya, toh, Bu. Food gini, ya, Bu. ya, Nah, kita sortir lagi. ya. Oh, masih ada 4.000, Bu. Banyak kan? Jadi aman banget, Bu. Ibu teruskan aja. Karena referensi berjibun untuk kita ambil, Bu. Gini, Pak, yang menjadi permasalahannya yang agak ini sama bagi saya, kan di artikel pertama, di artikel Indonesia itu saya memasukkan nilai-nilai kadar asam lemak trans yang udah saya ikut. Nah, di Ibu, artikel saya kok enggak begitu jelas ya. Ibu terlalu jauh ya, Bu ya. oh, baru jauh ya. Saya Suara ibu pakai kecil. pakai
headphone, Pak. Coba nggak usah pakai headphone, Bu. Di depan laptop kan, Ibu? Ya, Pak, udah, Pak. Nah, itu Jelas. malah lebih jelas. Oh, sini lebih jelas ya. Jadi gini, ada rencananya dua artikel. Artikel pertama masuk itu kadar asam lemak transnya. Artikel kedua juga masuk kadar asam lemak transnya. Apakah ini boleh gitu? Karena ada dua artikel dan nilai yang sama muncul gitu. Iya. Nggak masalah, Bu. Yang penting nanti mungkin signifikasinya beda, tempat setting risetnya berbeda juga nggak apa-apa, Bu. Tapi tempatnya sama, sebab begini, Pak. Kalau yang artikel pertama itu saya hubungkan dengan variabel-variabel lainnya. Kalau artikel kedua, saya hanya menyatakan kadar asam lemak trans makanan yang saya ukur itu segini loh gitu. Beda itu, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Yang terpenting, Ya. update-nya jangan bareng. Gitu. Nah, rencananya satu di Indonesia, satu internasional. Untuk yang hanya kadar asam lemak trans saja, yang satu variabel aja itu untuk internasional. Bisakah itu masuk dalam kriteria Scopus untuk menerima hanya satu menyampaikan deskriptif? Ini loh kadar asam lemak trans pada makanan di tempat saya, makanan khas di tempat saya. Bisa saja. Bisa saja, Bu. Enggak, yang terpenting biasakan sebelum sampai diturnitin. Jadi walaupun ini siapa ya, yang Pak Mujahid kok ya? Minta tolong mic-nya ditutup Pak Mujahid. Atau siapa ya? Pak Sarwan bisa ditutup mic. Pak Sarwan bisa ditutup mic-nya, Pak. Pak Sarwan Uin. Oke. Ibu, ya. penting itu sebelum submit itu turnitin saja. Perkara judulnya hampir sama mirip-mirip itu nggak apa-apa, Bu. Jadi gini, Pak, kadar asam lemak trasnya itu kan saya ada 26 jenis makanan yang itu ditampilkan dalam satu tabel. Nah, ya sedikit banyaknya pasti tabelnya itu sama. Nggak apa-apa, karena kan boleh boleh plagiasi kan, cuma maksimal 15%. Oh, Jadi, gitu. jadi nanti datanya itu sama, Ya. itu nggak apa-apa. Yang terpenting jangan melebihi dari 15%. Kan begitu logikanya orang mengukur plagiarisme tuh. Oh, iya, iya, iya. Iya, jadi boleh saja asalkan tidak boleh 15%. Jadi contohnya gini. Contohnya gini, misalnya ini air aqua. Air aqua ini temuan ya, misalnya Ibu. Ini temuan ya, temuan. Ini bisa dilihat dari sisi apa saja. Dari sisi nutrisi. Nah, berarti paper nutrisi. Dari sisi ekonomi, bisnis, dari sosial, manajemen. Ya. Bisa dari sisi dari estetis. Kenapa kok dibuat seperti ini, nggak gelas? Ya. Itu dari sisi mana saja bisa, tapi temuannya satu. Jadi boleh plagiarisme, tapi tidak boleh lebih dari 15%. Intinya itu. Iya. Oke, Bu? Iya, Pak. Oke, Les. Iya. Ketemu ya, Bu? Bisa ya, Pak ya? Bisa. Yang penting ketika submit, jangan lupa turnitin. Nanti turnitinnya itulah yang akan menentukan itu boleh atau enggak. Kalau lebih dari 15% berarti jangan disubmit. Perbaiki dulu papernya sampai kurang dari 15%. Hanya gitu aja. Pak, jadi rencana saya hanya mau menyampaikan untuk jurnal internasional itu, saya hanya mau menyampaikan bahwa kadar asam lemak trans yang di makanan di wilayah saya itu sekian gitu. Nah, dengan daftarnya sekian. Hanya itu saja bisa nggak, Pak? Ya kan, itu yang penting nanti disusuli dengan riset metodologinya aja. Iya, kemudian nanti kan saya membahas bahwa makanan ini terbuat dari ini, baru digabung dengan beberapa studi orang gitu. Nggak apa-apa. Nggak Oh, apa-apa. iya. Jangan terpikir bahwa riset itu harus istimewa, harus kompleks, harus ratusan juta. Jangan terpikir seperti itu. Boleh sederhana, boleh simpel, tapi yang penting
Sitasi referensi yang terlibat di situ harus istimewa. Oh ya. Iya, Ya. jadi jangan berpikir ini saatnya Bapak Ibu tidak boleh membanding-bandingkan tema, membanding-bandingkan ide, membanding-bandingkan temuan. Semua temuan itu baik. Sama dengan waktu kita sekolah itu, Bu. Ya. Guru matematika, ulang bilang, guru matematika, matematika ini penting karena kalau Anda tidak tahu matematika, maka Anda akan mudah ditipu orang. Guru matematika. Kemudian pindah guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu penting, bla 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 bla. Nah, semuanya penting akhirnya kan. Ya. Nah, Ibu akan masuk di dalam eh, rasional itu ketika menyampaikan rasionalitas itu Bapak Ibu yang bombastis di sini rasionalnya itu. Nih saya ulang-ulang nih. Ya. Nah, Ibu sampaikan ini, riset ini penting karena bla 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 bla. Selain itu, pentingnya riset ini adalah bla 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 bla. Gitu, Bu. Oh Jadi ya. tipe risetnya apa topiknya sederhana nggak apa-apa. Gitu. Intinya jangan inferior menyampaikan ide riset karena riset itu bisa jadi kita anggap sepele tapi ditunggu orang di sana. Iya. Nah, gitu Bu ya. Ya Pak. Jangan inferior. Apalagi itu betul-betul Ibu melakukan riset, risetnya betul-betul memberikan apa dampak dari teori atau praktek. Wah, itu sudah Pak Ibu sudah ditunggu sana, sudah ditunggu tuh ide Ibu. Iya. Oke? Ya Pak. Ya, terima kasih Nah, Pak. sama-sama. Ya. Riset boleh salah, yang tidak boleh itu ngapusi, itu loh. Ya Nah, Pak. oke. Jadi jangan sampai kawan-kawan inferior dengan hasil temuannya, karena semua riset itu tidak boleh ilmu entah itu dari mana saja, entah dari best practice atau dari riset boleh salah, ya. Yang nggak boleh itu ngapusi, ya. Ya. Itu Ya. karena ilmu kebenaran nisbi, bukan kebenaran mutlak. Ya. Oke, lanjut ya. 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 Terima Oke, kasih terima Pak. kasih Bu. Masuk Bu Siti Astuti, ada Bu Siti Astuti? Bu Siti Astuti mana? Bu Siti Astuti. Oke. Mudah-mudahan sih mendengar aja ya. eh Mau tanya, kami kirim artikel ke jurnal Q2. Selang sehari dinyatakan accepted dengan perbaikan minor. Kami ragu, betul. Sikap itu betul. Ragu itu betul. Jangan-jangan jurnal tersebut adalah cloning. Bagaimana cara mengetahui jurnal tersebut cloning atau bukan? Sudah 10 hari kami tidak melanjutkan prosesnya. Kapan kami sebenarnya? Oke. Jadi begini, ketika submit sampai proses accepted dan mungkin bayar, kawan-kawan selalu cek jurnalnya itu, ya. Jurnalnya itu apakah betul-betul masih posisi on atau continue apa tidak. Caranya ngecek selalu dengan cara seperti ini. Masuk ke sources ini. Nah, dicek. Nah, kemudian setelah itu kawan-kawan masukkan di sini. Nah, cuma saya tidak bisa konfirmasi nih, Bu Siti Astuti ada enggak nih? Jurnalnya apa namanya? Bu Siti Astuti ada enggak nih? Nah, saya kalau hanya ngomong teori, nanti hanya plus hilang. Tapi kalau langsung jurnalnya apa namanya, langsung kita bisa cek. Ya, Bu Mungkin Siti, dah sibel. Sibel mana? mungkin. Mana Siti Astuti? Nah, tidak ada ya. Jadi langsung bisa cek kawan-kawan semuanya. Karena Coba ada. dicek Pak. The Sable. Coba Pak. Oh, oke oke, dari chat ya. Sable. Oh, si Bol. Nah, mana-mana. Ya. Mic-nya kenapa tidak bisa buka? Nah, ini langsung aja masuk ke sini. Nah, Syabul ini ya. Gimana ya? Gimana tulisannya? Mana mana mana.
Mana. Masuk di QNC kan? QNC kan? Enggak kan? Masuk di chat ya? Ada siabol memang, siabol gini. Siabol, kayak gini Pak ya, tulisannya itu. Lupa saya. Waalaikumsalam, Prof. Jo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Sehat. Lanjut, D Prof. Lanjut. pakai D kayaknya, bukan T. Ya, apa? Pakai D, bukan T kayaknya. Nah, Terakhirnya, ya, kayaknya. tapi nggak muncul, kalau anu mesti muncul. Sini. Walaupun baru 2, 3 tulisan, kata mesti muncul. Misalnya, jurnal. Pakai D, T, T, H, E, Oke. D, Saber. The S jurnal, Prof. SAY Pak Jo. Ya, SAY Bull. SAY Bull. SAY Bull. Bull. Ya. B, BULL. Ya. Tepo, W. Si Bull. Hmm, Bu Siti Astuti, ibu sendiri ya? Orangnya menjawab, Orangnya nggak ada, jadi bingung saya. Tunggu. Mana sih? Nggak muncul. Harus muncul, Pak, di sini. Harus muncul. Jurnal bisa kok misalnya nih, coba saya buka ya. Ya mungkin izin dicontohkan saja, Prof. Biar nanti rekamannya kan disimak sama Bu Muncul, Siti. Pak Jo, Kita juga tempatku bisa. muncul, Pak Jo. Eh? SEYBOLD. Oke. Kayaknya internet saya nih. SEYBOLD. Ya, saya tahu. Ini anunya, internet saya nih. S E Y SEYBO. L D. Ini kan? Ya, Nah, publication. ini loh. Internet saya ini loh. Ini yang Oh, untuk internetnya. internet saya nih. Ntar saya ganti ke internet saya nih. Harusnya SEA gitu sudah kelihatan sebenarnya ya. Nah, Seabel ini memang banyak yang tanya ini, banyak yang tanya nih. Nah, oke ya, mudah-mudahan dongeng ini. memang. Nah, Oh, tapi no result. halo Bapak Ibu, dengar suara saya? Sailboat, Ya sailboat Pak, report itu dengar Prof. Pak. Sailboat Benar, report. Prof. Ya, oke. Nah, nih, confirm to result. Unstable. Wah, ini bisa lama tuh nih. Kayaknya kok internya fan-fan aja kayaknya di sini. Masih di Jakarta, Pak Jo. Ya, saya di Pancoran. Saya di Oh ya, Pancoran. masih di Pancoran. Pancoran Jakarta kan? Iya, Pancoran Jakarta. Kemarin dari Oke. Cibinong. Kemarin dari Cibinong ya. Ibu ketemu saya? Saya dilapori. Oh. Coba saya buka di sini Sekapus. Nah. Belum. Come on. Wah, apa ya? The sailboat report itu Prof. Ya. Bukan masalah itu. Ini masalah koneksi saya. Lihat ini kan, muter-muter semuanya kan, muter-muter semuanya. Jadi gini, saya cerita dulu ya, cerita dulu sambil jalan. Jadi
waktu submit sampai mau bayar, ketika mau publish misalnya, kan bayar dulu misalnya. Kawan-kawan selalu cek ya ke jurnal, sources, kemudian masuk nama jurnal itu. Apakah masih posisi aman atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ setiap 2 bulan kalau tidak salah, Scopus itu mengeluarkan list jurnal yang discontinue. Nah, di situ ada list daftar. Nanti kalau kawan-kawan sudah masuk dalam grup WA grup Rumah Scopus, biasanya banyak orang yang mengasih link itu. Ini kayaknya internet saya apa laptop saya nggak tahu. Nah, apakah habis sih kapasitasnya? Kayaknya enggak deh. Sorry Pak Jo, ternyata kalau diklik no result. No result. Iya, No result ya. Oke. Pak, bisa share screen enggak, Pak? Boleh enggak, Pak? sebentar saya masuk pakai. Bapak pakai laptop enggak? Coba pakai laptopnya yang lain, teman-teman. Siapa tahu bisa bisa beda. Oke. No result. Kalau jelas no result berarti ya jangan percaya dengan ada web terus tulisannya Scopus Q1, Scopus Q2 kan mesti ada kan itu kan? Atau kalau enggak memang Scopus punya masalah kemarin ada sources itu yang tidak bisa terbuka. Coba saya buka lain ya. Misalnya YouTube. Saya share Pak Jo. Ya boleh, boleh, boleh. Boleh. Boleh share, Pak. Coba, Pak. Tadi saya sudah coba YouTube aman tuh. Berarti YouTube aman kan aman ya. Ya, Pak. Silakan, Pak. Share screen, Pak. Oke. Coba scopus.com. Bapak masuk. Nah, Seable Publication ya. Oke, sekarang Seable saja, Pak. Itu dibuang dulu, Pak. Di ping dulu tuh, Pak. Nah, bawah di ping dulu. Oke. Nah, terus diketik pelan-pelan, Pak. Itu tuh S-nya belum keluar, Pak. S-nya belum itu, Pak. S-nya belum hilang, Pak. Bukan, bukan. Title tuh. Nah, oke. Oke. Nah, ketik Kayaknya pelan-pelan. Scopus lagi error deh. Ya, itulah. Saya nyari juga nggak keluar. Kemarin memang error. Kemarin memang error. Tapi sempat Iya, sempat error waktu terus di ada Cibinong. lagi. Nah, kayak gini saya cari yang saya sedang nunggu review juga nggak Iya, ketemu. iya tetap no result kayaknya. Iya. Ada resultnya Pak, misi Pak, ada resultnya Oh, kalau ada di kan? Ada yang risal. kalau Berarti, diganti kalau diganti title-nya Pak, jangan title tapi publisher ada resultnya Pak. Coba Pak. Enggak sih sama aja. Publisher. Jangan ya, publisher. ganti yang Ah, ganti yang publisher atau title. Kalau publisher, publishernya. Sibol coba, Pak. ada kalau di cuman nggak ada title. Oke, Pak. Coba, Pak. Sama. Oke. Nah, nanti akan banyak paper, banyak jurnal tuh, Pak. Ke bawah. Oh, itu hanya satu. Itu ya. Nah, Ini. tinggal klik, Pak. Sekarang. Klik, klik jurnalnya aja. Nama jurnalnya. Itu Nah, not available site score-nya. tuh discontinue kan? 99 Iya, itu discontinue, tulisan discontinue tuh, Pak. mana Pak? Nah, itu di bawahnya Scopus Coverage Year. Oh, Ya, Nah, discontinue. ya, oke eh, oke. Discontinue in itu Scopus. kuncinya, Pak. Ya, udah ketemu ya. Jadi pertanyaan Bu Siti Astuti tadi, kalau itu yang saya sering katakan kepada semua orang yang setelah submit, kemudian kok setelah itu publish suruh apa? Diterima suruh bayar. Nah, itu pertama kali harus dicurigai, Pak. Nah, kita konsultasikan sama-sama, kita cek sama-sama di sini, Pak. Gitu. Oke Pak Jadi Jo. hulunya itu ya, hulunya tetap Scopus. Ya, tutup boleh, Pak. Oke, sudah terjawab ya. Jadi tidak usah diteruskan. Tapi saran saya, karena masuknya baik-baik, keluarnya juga baik-baik. Ya, bilang aja, I would like to withdraw this paper because of many reason. Nah, misalnya gitulah, macam-macam terserah bahasanya Bapak Ibu. Ya,
Karena apa? Nanti khawatirnya paper yang kita masukkan ke dalam jurnal yang tidak jadi tadi, kemudian dimasukkan di repository-nya, kemudian mendetek terus rutin. Nah, yang rugi kita. Ya, jadi kawan-kawan semuanya keluarlah dengan baik-baik izin. Artinya menyatakan mendeklar I would like to withdraw this paper because of many reason. Nah, gitu Pak. Oke ya? Iya, iya Oke, Pak oke, Jo. oke, oke. Saya juga numpang nyambung itu. Misalnya Oke, terus berikutnya. terus kalau dilihat dia kuartilnya turun gitu ya. Jadi 3, nggak kepake buat saya juga bisa withdraw gitu Pak. Bisa, itu hak Ibu. Bisa. Oh, oke. Nggak apa-apa ya, Sangat. nggak di blacklist loh. Ya, ya itu kalau ada blacklist atau tidak, ya itu jurnal tuh 4.000 mesti ya 4.000 perilaku ya. Ya mudah-mudahan sih nggak apa. Artinya kalau misalnya di blacklist satu jurnal ya masuk ya tangisan, wong banyak Iya, sekali ya masih maksudnya pilihan toh. dengan jurnal yang lain nggak ada hubungan ya. Dan enggak mungkin. Oke. Aman, Bu. Sip. Nah, Kasih. oke. Bu Siti Astuti sudah terjawab. Sekarang saya mau masuk Bu Halimah. Mana Bu Halimah? Ada Bu Halimah? Bu Halimah? Bagaimana cara memecah variabel jika dalam satu penelitian dibuat 2 artikel? Ya tinggal variabelnya, misalnya variabel X1, X2. Nah, X1 ke Y, paper pertama. X2 ke Y, paper kedua. Udah gitu aja. Itu cara pertama. Cara kedua, bisa pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu ada 5 misalnya, nanti mesti kesimpulannya kan 25. Pertanyaan penelitian 1, kesimpulannya 1. Gitu? Pertanyaan penelitian kedua, kesimpulan 2. Nah, ini pertanyaan 1, kesimpulan 1 itu paper pertama. Pertanyaan kedua, kesimpulan kedua, paper kedua. Begitu caranya. Karena paper itu satu nafas, Pak. Jadi kalau tulisannya tujuan dari riset ini adalah, atau tujuan dari paper ini adalah, jangan 1, 2, 3, 4, 5. Nggak menarik itu nanti. Harus dipecah. Satu saja. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengeksplorasi model bla 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 untuk meningkatkan atau dalam rangka meningkatkan memperbaiki objektif bla 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 bla. Begitu, Pak. Jadi jauh usah tujuan 1, 2, 3. Nah, beda, Pak. Kita bukan menulis laporan riset, tetapi menjual ide yang kebetulan dari riset. Begitu, Bu Halimah. Aka, siapa nih Aka? Saya Pak Jo. Ya, Aka. Open access ada di green, gold, bronze, hybrid gold, dan seterusnya itu. Itu nanti kalau di jurnal Ibu buka, itu ada gold, ada green, ada bronze, ada hybrid gold, dan sebagainya. Itu adalah pilihan dari jurnal. Yang paling sering itu adalah hybrid. Hybrid atau close atau open access. Ya. Jadi hybrid itu bisa open, bisa close. Gitu, Pak. Jadi kalau misalnya paper kita submit ke situ, kemudian diterima misalnya, suruh bayar, itu kan berarti close access, itu Bu. Sorry, open access suruh bayar kan? Ya Bu ya. Nah, ketika Ibu mau nawar misalnya, nah ini teknik yang saya pakai. Nawar misalnya, wah saya tidak mampu bayar ya dengan uang segitu. Gimana caranya? Apakah bisa di close access? Nah, berarti dimasukkan dalam close access nanti. Ibu tidak perlu bayar. Gitu, Bu. Jadi Tapi bedanya itu green pilihan. gold, bedanya green gold itu apa di biaya tak, Pak Jo? Iya, di biaya, Bu. Nanti akhirnya di biaya. Oke, Ya, oke. tapi jangan khawatir, Bu. Masalah biaya tuh hampir-hampir bisa diselesaikan dengan mudah. Sing penting itu gini. Jadi ketika submit, kita itu seperti ya di bawahnya dari jurnal lah.
Tapi begitu sudah accepted, Bu, kita itu lebih tinggi dari jurnal. Karena apa? Jurnal kalau sudah menyatakan accepted, itu artinya paper ini, ide ini berpotensi menjadi pendongkrak untuk menaikkan dari jurnalnya. Karena kepentingan jurnal itu kan ada banyak sitasi kan. Nah, kalau dari papernya itu banyak sitasi, jurnalnya ikut naik gitu loh, Bu. Nah, dalam posisi accepted seperti itu, nah, nanti akan muncul Pak green, gold, bronze, hybrid gold dan seterusnya itu. Jadi kawan-kawan di situ mainnya tawar-menawar, Bu. Dan itu saya praktekkan. 43 juta menjadi 0 rupiah. 37 nol. 1000 euro jadi 100 euro. Nah, di situ, Bu. Tapi awalnya itu Bapak Ibu harus punya paper dan sampai accepted itu. Berjuangnya di situ, Bu. Gitu ya, Bu. Matur nuwun Pak Jo. Nah, jadi kepentingan kita itu tersampaikan, kemudian jurnal juga punya kepentingan yang tidak kalah kuatnya daripada kita. Nah, itu jurnal itu kepentingannya satu, dia menjaga kualitas dan menjaga ide itu bisa banyak sitasi. Kemudian yang kedua, kepentingan mereka adalah kalau manuskrip yang masuk itu sedikit, wah, dia untuk mendapatkan kualitas mesti akan berat. Itu orang seperti animo orang masuk sekolah itu. Kuotanya 100. Maka kalau yang daftar itu 100, maka dia akan mendapatkan kualitas yang tidak bagus. Tapi kalau kuotanya 100, yang daftar 1000, nah, dia akan mendapatkan kualitas yang mudah sekali untuk dapat yang bagus gitu. Gitu, Bu. Bu Pak A, Jo. Bu AK47. AK47. Amiar Tuti Pak Jo. Oh ya, oke. Saya kalau udah AK47 takut ya, Bu. Oke. Terima kasih. Berikutnya Daud Daniel. Daud Daniel. Ya, Pak. Bagaimana cara saya bisa mengetahui template bentuk jurnal yang baik? Jadi begini, Bu, Pak. Jangan pernah berpedoman template itu menjadi syarat mutlak. Tidak. Karena template itu sebetulnya kewenangan jurnal untuk mentemplatekan sebetulnya. Tapi kita sebagai penulis ojo kebangetan buruknya gitu, Dok. Nah, jadi yang terpenting itu komponen utamanya ada. Jadi judul, kemudian nama, afiliasi, abstrak, introduction, keyword ya, keyword, introduction, sampai references itu ada. Perkara nanti mentemplatekan sebetulnya itu urusan jurnal. Tapi kontennya, substansinya itu yang Bapak Ibu harus kejar itu. Walaupun sesuai template tapi kontennya nggak bagus ya sudah, Bapak Ibu hanya main di casing gitu. Ya. Baik, Nah, Pak. Baik, Pak. kalau misalnya dia tetap ada template-nya, misalnya dia mengasih dalam jurnalnya itu ikuti template ini, nah, ikuti. Kalau nggak ada, biasanya dia memang memiliki kewenangan untuk mentemplate. Karena nanti kan di bawahnya tuh ada notifikasi apa yang Bapak Ibu yang nggak tahu kan, misalnya kapan diterima, kapan dipublish, kapan online, terus kapan all right result apa itu ada seterusnya lah, itu macam-macam dia punya tablet sendiri. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Makasih Itu banyak, jangan Pak. jadi pedoman banget, jangan jadi berat. Yang terpenting kontennya Bapak Ibu yang bagus. Ya, karena gini, Prof. Jo, kadang-kadang Ya. karena tidak sesuai template gitu, jadi kita jadi bingung juga ini yang mana sih template-nya. Itu aja sih sebetulnya. Nah, jadi pakai yang common aja, Pak. Yang common aja. Yang common itu kan ya itu tadi, Pak. Judul, eye catching, terus nama, afiliasi, abstrak, keyword, introduction itu sudah umum, Pak. Seperti itu umum. Nah, nanti perkara ketika kita sudah menemukan jurnal, kemudian jurnalnya, oh saya butuhnya ini, Dok, tidak perlu pakai metode. Ya, metode kita hapus saja. Tinggal sesuaikan kalau sudah punya tujuan dari jurnalnya. Terus Prof. Jo, Akan kalau mesti misalnya ada, ya begini juga Prof. Jo, kan saya punya sebuah tesis ya, tapi belum pernah dimasukkan ke dalam jurnal.
Nah, Hmm. apakah kita harus mengikuti sesuai bab per bab di dalam tesis itu atau harus harus Ya. kita rubah atau Nah, gimana menurut gimana saya, Pak? ya, gini. Bapak sudah pernah masuk rumah Skopus? Belum ya? Belum. Apa kalau Belum. anggotanya Jadi sudah gini, sudah Pak? ya, gini. Intinya membuat paper itu menjual temuan riset, Pak. Jadi yang diambil temuannya saja, Pak. Misalnya, Pak, Bapak membuat riset kemudian menemukan model digital marketing untuk memperbaiki penjualan, misalnya. Yang ditemukan kan model. Model itu kan gambar, kotak, ada panah, gitu loh, Pak. Orang lihat ada, Pak. Misalnya loh nih, bisa tabel, bisa model, bisa touch, bisa metrik, bisa eh, kesimpulan analisis dari sebuah wawancara dan seterusnya gitu. Itu ambil dulu temuan itu. Nah, ketika sudah menemukan itu kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam paper, dalam result. Nah, judul introduction sampai conclusion kita buat saat ini, Pak. Jangan meniru tesis yang kemarin, Pak. Oke. Jadi yang introduction yang waktu membuat tesis itu misalnya berjibaku ya, Pak. Halo, 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 minta tolong mic-nya. Halo, halo, apa ya? Pak Daud, tutup dulu, Pak. Apakah suara dari sana? Dari luar ini Pak, dari luar. Dari luar. Admin, admin Untuk bisa tutup enggak? Admin. Kan kita kadang nemuin orang-orang yang masuk koyong mungkin tapi admin. Halo. Yang hostnya bisa Parkir mati. lingkungan dong. Apa? Maksudnya? Aduh, ya udah. Ngerti Apa ya? ya? Apakah ada yang melihat mic-nya siapa ini? Minta tolong di Pak Hadian. Waduh, itu siapa itu ya? Mas Andian. Mas Andian, mic-nya Mas Andian. Sudah? Oke. Nah. Oke. Nah, jadi misalnya nih ya Pak, ya misalnya nih, ini kan misalnya hasil riset. Ya, hasil riset ini. Seperti Bapak tadi bilang, tesis ya Pak ya. Nah, ini kalau sudah, apalagi 5-10 tahun yang lalu Pak, Bapak nggak usah membuat introduction-nya, oh kemarin kemudian diringkes. Nggak usah Pak. Bapak nggak usah menengok. Kalau saya malah saya tinggalkan sama sekali, Pak. Yang saya ambil hanya gambarnya aja. Gambarnya yang, ya misalnya nih, Pak. Ini kan hasil riset nih, Pak. Berapa halaman ini? Kan banyak sekali halamannya kan? Ya kan? Ada ribuan atau ratusan halaman. Gitu. Yang kita ambil ininya aja, Pak. Gambar ini aja, Pak. Jadi yang kita jual ini, Pak. Oh. Ini loh, Pak. Jadi apa ini? Judulnya adalah pengembangan share decision making nih misalnya. Nah, itu sudah. Ini aja Pak yang kita jual, Pak. Itu loh. Kalau ada gambar 20 ya 20 paper, Pak. Nah, ke pendahuluan latar belakang yang ada dalam ini bagaimana, Pak? Jangan dilihat. Wis tinggalkan saja, Pak. Bapak hanya menjual ini, Pak. Terus susunlah dengan cara menjawab 7 pertanyaan ini. Ini, Pak. Nah, 7 pertanyaan ini jawaban, Pak. Itu, Pak. Tapi yang sekarang, kondisi sekarang, Pak. Gitu, Pak ya. Bapak ikut 99 enggak, Pak? Belum, Pak. Oh, belum ya. Nah, Bapak ikut 99. Saya akan itu 99.000 kan nggak mahal, Pak. Ikut aja. Saya akan mempraktekkan sekali duduk membuat paper. Mendemonstrasikan. Enak banget, Pak. Nah, komprehensif. Kalau ini kan masih parsial-parsial. Oke, Pak. Itu saran saya. Oke. Makasih Pak Prof.
Sama-sama. Berikutnya, Sabto. Mengapa saya tidak bisa download di Scopus? Tidak bisa get extension karena admin memblokir. Admin memblokir. Sabto mana Sabto? Saya Pak Jo. Boleh share screen? Boleh, boleh. Nah, itu. Biar solusi langsung ketemu, Pak. Siapa yang memblokir? Nggak ada yang memblokir, Pak. Nggak ada. Nah, selesai di sini, Pak. Oh, ini timeout gateway ini. Ini memang Scopus timeout gateway. Apakah yang lain juga seperti itu? Nah, ini Pak Jo. Oke. Nah, buka Chrome ya. Sudah? Ya. Oke, Scopus dokumen coba klik ini. Klik ini, Pak. Yang Scopus dulu, Pak. Saya lagi share screen nggak bisa. Nggak bisa buka webnya. Bapak kan share screen, Tony. Iya. Bapak buka yang klik itu, Oh, yang ini. Scopus. Bukan. Scopus dulu. Scopus dulu ya. Scopus. Klik ulang Ya. berarti ya. Nah, ulang. Bentar. Ini. Ya. Oke. Oke, Bapak mau nyari apa sekarang? Nah, itu ini dia. Mau nyari apa sekarang? Imported good. Oke, ya. Enter ya. Oke. Oke, set Pak. Oke. Ayo, Wah, sudah. Set. sudah. Sudah. Kenapa nggak bisa nih? Nggak bisa Pak Jo. Nggak bisa. Ini nggak bisa di search ini. Ini kayaknya memang Scopus lagi ada trouble sedikit. Coba yang Iya. yang tab sebelumnya tuh, Pak. Tab sebelumnya, Pak. Tab sebelumnya itu? Tab sebelumnya? Tab sebelumnya. Nah, itu kan ada Scopus sebelumnya tuh. Tab sebelumnya bukan back. Yang sebelah kiri tuh, Pak. Oh, terhalang sama ini. Gambarnya tuh. Gambarnya geser. Gambar saya dan seterusnya tuh geser. Ini loh, Pak. Oke. Kan ada tab sebelumnya tuh tab kanan kiri Iya, loh, Pak. Pak. Ini kehalang sama ini. Sama ada Halang tulisan mute, start video, partisipan. Macam-macam tinggal nih. geser. Saya belum bisa gesernya nih. Geser, klik geser. Oke. Ya. Coba klik. Itu kan setelah. Sebelum itu loh, Pak. Sebelum ini. Ya. Oke. Ini aja ya. Betul. Ya, Oke. satu contoh Coba. ya. Oke, Bapak ikuti kata-kata saya ya. Ya. Nah, coba yang baru, Pak. Jangan yang baru, Pak. Yang lama dulu, Pak. Atas diri, Pak. Atas diri. See Ya. what is new. See what is Oke. expected ya. Kemudian yang versi lama dulu, Pak. Original dulu, Pak. Ke bawah. Nah, ke bawah. Nah, pakai original dulu, Pak. Yang tidak pakai telur, Pak. Return to original version. Bawah sendiri, Pak. Oke. Ya. Ya, nah, tampaknya kan kelihatan lebih enak, Pak. Ya, sudah. Oke. Nah, sekarang mau mendownload mana? Contoh Coba. ya, ini aja deh. Oke. Kalau bisa downloadnya jangan 1, Pak. 5 atau 10 gitu, Pak. Ya. Oke. 5 4 atau ya. 10 ya. Ya, Oke. 5. Ya. Oke, terus sekarang download atas. Ini. Oke. Nah, ini dia. Get extension klik. Iya. Oke. Kemudian Ini, Pak Zul. blokir. Admin Anda telah memblokir. Ini adminnya apa? Admin saya. Ini bukan adminnya, admin siapa ini? Oke. Ini kalau Iya. belajar lebih lanjut ya, saya klik ya. Ya, coba, Pak. Ini ya, blok. Oh, ini Bapak pakai apa? Apple ya? Enggak. Enggak ya? Bukan Coba biasa plus, aja Pak. nih. Plus aja, Pak. Oke. Extension installation blocked by policy. Oke, coba klik nih dispon.
Aneh ini. Coba temukan itu Pak. Coba diklik ada temukan tuh Pak. Ada temukan, ada tema tuh Pak. Coba temukan itu apa Pak? Ini? Kiri-kiri temukan itu tema. Oh, ini. Temukan. Apa ya? Oke. Apa Oke. WiFi kantor saya memblokirnya? Saya nggak tahu nih. Izin Pak Jo, biasanya itu di ini dulu dihapus cookiesnya dulu di pengaturan itu dihapus dulu riwayatnya baru di ini lagi. Saya biasa kadang begitu Pak Jo. Oh, pernah juga ya Coba Pak ya. Pak. Ya. Iya, Coba iya. di pengaturan Ya dibebaskan masuk di dulu, pengaturan kalau Chrome tidak dulu, dihapus dulu, baru masuk lagi. terus di Ini. restart ya Pak. Ya. Yang mana nih? Clear browsing Cookies. data dulu Pak. Ya. Itu pilih Cookies yang ya. yang 1 jam ini kah atau yang Oke. apa namanya 1 minggu terakhir kah atau gimana? Cookies aja ya Pak ya. Last. Ya. Last itu Pak, ganti Pak. Ya. Bentar. Yang last itu ada klik. Iya, iya, iya. Ya. All time aja lah ya. Ya, all time ya Pak. Oke. Bismillah. Oke, Coba balik. lagi, Pak. Balik ya. Nah, coba lagi. Yo. Ya. Refresh Pak. Ya, refresh browser. Lah, betul nih Pak. Berarti memang di mana-mana di Scopus. Tempat saya malah tidak bisa membuka. Sudah bisa sekarang, sudah bisa. Udah bisa. Nah, nih. Nah. Bisa Pak? Bisa ulangi lagi ya. Nah, coba. Imported good. Oke. Start Pak. Nah, bisa. Coba maybe later. Oke. Sampai 5 saja. Download. Get extension. Wih, aduh. Kan Pak, gini Pak, Bapak sudah merestart belum? Belum. Tutup semuanya, bersihkan semuanya, terus restart, ulangi Pak. Oke, baik. Pak Jo, ini mungkin karena kasus saya lama, saya silakan yang lain dulu aja deh. Nanti saya riset sendiri, nanti saya balik lagi. Ya, masih setengah jam. Maaf Pak Jo, mungkin browsernya bisa ganti Pak. Ini browsernya apa Pak? Mozilla, Chrome bukan ya? Chrome, karena dimintanya Chrome ini. Ya, Chrome, kalau bisa Chrome Pak. Kalau coba pakai yang lain Pak. Soalnya saya pakai Edge bisa itu. Oke, itu aja Pak Jo ya. Mungkin teman-teman yang lain harus ini mengantri. Saya nanti aja. Ya, Pak. Makasih Pak Jo ya. Ya, maaf ya Pak Sabto. Ya, masih ada waktu lagi nanti. Kalau sudah masalah IT di sini harus sharing banyak orang nih. Ya. Betul. Ya, makasih Pak Jo. Yuk. Berikutnya, Tutut Hartina. Bagaimana cara menekan jurnal yang akan disabet? Tutut Hartina mana? Tutut Hartina? Udah? Cara menentukan target jurnal. Kita masuk di sini ya, Bapak Ibu. Nah, sosis begini. Kebetulan bisa nih. Sosis. Jadi di sini pintunya sebetulnya 2 ini, Pak. Search sama sosis nih, Pak. Jadi kalau saya ganti share screen ya. Oke. Jadi pintunya 2 ini, Pak. Search ini mencari dokumennya, kemudian sources mencari jurnal yang akan kita majukan sini. Siapa tadi? Lupa lagi. Wah, jangan sudah tua tenan. Bu Tutut, mana Bu Tutut? Bu Tutut?
Bu Tutut, kalau pakai tangannya Bu Tutut lebih enak nih. Ini saya internetnya nih, lihat nih. Nah, internetnya atau coba kalau saya buka YouTube. Kalau YouTube-nya bagus ya berarti mestinya. Nah, YouTube oke nih. Nah, bisa kan? Nah, bisa kan? Itu bisa. Bisa kan? Itu bisa. Mana Bu Tutut? Ada Bu Tutut? Oke, ini udah masuknya. Oke, jadi masuknya di sini. Nah, ini kan. Misalnya ini betul-betul tidak komen ya. Kita praktekkan ya. Nah, ini masuk sosis, kemudian di sini ada pintu 4, masuk ke subjek area, tinggal bidangnya apa. Nah, kemudian kalau subjek areanya belum ketemu, masuk ke bidangnya belum ketemu, judulnya apa, belum ketemu, judul atau nama jurnalnya belum ketemu, maka masuk ke subjek area. Tinggal klik di sini. Nah, di sini semua ilmu ada di sini, Pak. Nah, yang tidak ada ilmu hitam aja nih. Nah, kita mau ngambil misalnya apa? Marketing. Nah, tinggal klik aja marketing, tinggal masuk di sini, apply. Ada publikasi yang berkaitan dengan marketing, itu ada 276 yang terdiri dari jurnal, di buku, conference proceeding, dan trade publication. Nah, kita mau masuk ke jurnal, klik saja. Nah, sekarang di sini ada pilihan Q1 sampai Q4. Bapak Ibu mau masuk yang mana? Yang cocok, yang sesuai kebutuhan kita. Kalau misalnya mau untuk GB, kurang lebih ya Q3, Q2. Ya toh? Kalau ingin menjadi lulus untuk doktor, mungkin Q4 saja dan Q3 saja. Nah, misalnya kita pilih ini ya. Kemudian kita apply. Nah, setelah kita apply, akan keluar sebanyak 64. Nah, cara menetapkannya begini, Pak. Ya, ini saya pakai pedoman saya ketika mempraktekkan jurnal apapun yang kita mau. Caranya, lihat dokumennya yang paling banyak nih, Pak. Nih, dokumennya yang paling banyak. Makanya ini tinggal klik aja dokumennya, klik saja. Kita urutkan yang paling atas, yang paling banyak dokumennya. Nah, kenapa kok dokumen yang paling banyak? Karena kalau dokumen yang paling banyak itu kan berpotensi diterima lebih besar, loh. Kalau misalnya dokumennya kita balik, misalnya ini, 1 tahun cuma misalnya nih, selama tahun 2019 sampai 2022 cuma 10. Wah, berarti kan kawan-kawan akan kelamaan nanti itu. Ya kan? Misalnya nih, International Journal of Marketing Semiotic and Discourse Studies misalnya. Ini kan cuma 10 kan. Sehingga nanti kawan-kawan semuanya kapan lulusnya? Gitu. Maka ambil cari yang dokumennya paling banyak. Kita balik, kita urutkan yang paling atas itu adalah yang paling banyak. Misalnya ini. Nah, ini. Nah, Waste Transaction on Business and Economic. Kita buka sekarang. Nah, kalau sudah ini kita temukan calon target dari jurnal yang kita cari, kemudian setelah itu kita pelototi itu jurnalnya. Ini jurnal ini cocok apa enggak? Ini jurnalnya aman apa enggak? Sesuai dengan yang kita perlukan apa enggak? Gitu. Ya. Lambatnya. Lambatnya. Nah, oke. Nah, nanti detailnya itu yang kita cari apa? Stabilitas dari publikasi setiap tahunnya. Jadi jangan sampai ada tahun tertentu naik, jeduet, kemudian setelah itu ugal-ugalan naiknya. Nah, ini kan source detailnya terbaca kan? Oke. Nah, dari sini, kemudian source detailnya akan kelihatan. Contohnya mau mulai dari SJR dulu. Ini lambat nih. Lambat. Oke, nah ini kan. Nah, ini kan. Di Scopus coverage year-nya, udah muncul kan sampai sekarang kan. SJR-nya 0,19. Itu jadi profesor kan hanya 0,125 toh. Jadi ini cukup lah untuk jadi profesor. Oke.
Oke. Kemudian setelah itu Scopus content coverage-nya nih. Nah, inilah yang kawan-kawan perlu tahu. Ini namanya perilaku dari jurnal tuh. Perilakunya itu. Ada kenaikan tahun 2020 dari 65 sampai 2020 113 ada kenaikan kan ini. Tapi kenaikannya ini nggak terlalu signifikan. Yang signifikan tuh 65 di sini terus 1000. Nah, itu akan jadi pertanyaan. Nah, ini terus naik, 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 tapi naiknya gradual. Sampai aman sampai tahun 2024. Oke. Jadi kurang lebih ya ini prediksi kita tahun 2024 ini masih sekitar 200-an toh dari sini kan. Nah, 2024 masih 200-an. Nah, ini berarti potensi untuk bisa masuk ke sini. Oke? Nah, sekarang berikutnya bisa dilihat dari subjek area nih. Subjek area ini cocok enggak dengan paper kita? Kalau oke, cocok, tinggal sekarang cari jurnalnya. Gimana caranya? Bisa masuk lewat judul, bisa masuk lewat ISSN ini. Oke? Oke, kita masuk ISSN. Copy saja. Sekarang kita masuk ke Simagu. Nah, pertanyaannya kenapa kok muter-muter ke sana? Saya khawatir cloning itu banyak sekali, Pak, masalahnya. Web cloning itu banyak sekali. Makanya amannya lewat dua web ini, Pak. Scopus dan Simago nih, Pak. Oh, ini kan web ini. Nih. Ya kan? Nah, ini tinggal klik di sini. Nah, dari sini kita akan masuk namanya homepage-nya itu. Kita geser dulu. Homepage-nya itu kita ambil dari information. Ada enggak information? Ya, masuk ke sini, publisher. Nah, coba kita cek. Nah, lihat ini. Oh, ini di sini Q berapa ini? Q4. Kita coba lihat di Scopusnya. Q berapa dia? Kita lihat Scopusnya di sini 35. Nah, 35 itu Q berapa? 3. Dua. Q? 3. Nah, Bapak Ibu. Nah, Q4. Q3 ya? Q2. Eh, Q3. Bapak harus paham. Q itu harus paham. Nggak boleh nggak. Nih. Q3, Pak. Q3, Pak. Nah, oke. Nih 75 sampai 99 Q1 yang teratas. Seperempat. Q itu kuartil ya. Berarti ini 25 sampai 49 toh. Berarti masuk Q3. Nah, sekarang kita lihat di sini 35. Persentelnya nih 35. Itu artinya Q3. Q3 di Scopus, kemudian di Simago, ternyata di sini tidak Q3, tapi Q4. Sekarang pertanyaannya, yang benar yang mana kan gitu yo. Nah, itulah kenapa kawan-kawan semuanya mau pakai pedoman mana. Kalau saya sih, hulunya itu kan di Scopus. Hulunya itu di Scopus. Nah, di Simago itu perusahaan lain yang menampilkan, tetapi sinkronnya antara Scopus sama Simago itu berbeda. Scopus bisa real, kemudian di Simago bisa 2 tahun. Oke, itulah kenapa untuk jadi profesor sekarang diambil jalan tengah, tidak Q-nya yang menjadi patokan, tapi nilai SJR-nya ini. Kan ini kan 0,2. Ya kan? SJR-nya di sini juga 0,2 sama, Pak. Nah, ini kan 0,2 tadi. Kalau dibulatkan kan 0,2 nih. Ya kan? Sekarang kawan-kawan jangan bingung ya kalau ada perbedaan di Simago Q4, di Scopus Q2. Mana pedomannya ya tergantung Bapak Ibu menafsirkan, ya. Oke, sekarang kita masuk ke jurnalnya. Kalau mau masuk ke jurnalnya ke sini, Pak. Nah, nah dia akan mengarahkan. Nah, ini kan yang mana nih? Kita tinggal klik aja di sini. Nah, yang mana? Transaction and Business Economic. Tinggal ambil aja. Nah, transaction. Nah, ini kan klik ini kan.
Kembali lagi ke sini. Kalau kembali lagi ke sini, mudah saja, Pak. Ya, Bapak Ibu tidak usah khawatir, ya. Tidak usah khawatir. Ya, ini seperti ini copy aja, Pak. Nah, karena webnya ini satu kesatuan dengan publishernya dia. Mungkin akan membuat mudah aja. Nah, tambahin jurnal. Nah, di googling tambahin jurnal. Cedet. Nah, ini dia. Bapak Ibu masuk ke sini. Nah, ini webnya. Nah, oke. Bapak Ibu sapinya ke sini. Nah, sapinya ke sini. Oke, ini ada submit a paper, ya kan? Dan seterusnya, publication fee-nya berapa dan seterusnya. Ini semuanya ada di sini. Oke. Nah, sekarang apakah ini webnya benar apa enggak? Gitu, Pak. Cloning apa enggak? Kan gitu, Pak. Nah, kawan-kawan bisa cek ini ISSN-nya. ISSN-nya ini, dua ini. ISSN-nya print sama ISSN-nya E ini. Coba kita yang E, 2899. Yang kita ambil yang belakang aja nggak apa-apa. Nah, lihat nih. Ini ISSN-nya. Kemudian ini, aduh, itu Pak iklan lagi. Nah, ini, mana tadi? Oh, ini nih. Nah, ini kan 9526. 9526. 119. Nah, sama tuh? Kalau udah sama, udah go ahead ke sini, Pak. Bismillah. Kalau pertanyaan, apakah ada jaminan, Pak? Saya sendiri juga tidak bisa jamin, Pak. Karena apa? Ya kita nih berhadapan dengan makhluk goib loh. Itu kantornya di mana, orangnya siapa, ya tidak ada yang tahu, Pak. Iya kan? Wong Scopus sendiri itu kantornya di mana, kita juga nggak tahu, Pak. Ya, toh. Jadi jangan jangan pernah terpikir bahwa kita ini berhadapan dengan lembaga hukum yang ada status hukumnya di mana, kedudukannya di mana. Itu nggak nggak berlaku, Pak, di sini, Pak. Ya, ya, wes gitu, Pak. Ya, kita sama-sama tidak tahu di mana dia kantornya, orangnya di mana. Kalau misalnya nanti suruh bayar ya, ya kayak spekulasi, tetapi bisa diukur lah spekulasinya itu. Begitu ya, Pak. Terjawab udah, Pak? Pak, Pak siapa tadi? Wah, jawab orangnya. Bu Tutut, mana Bu Tutut Hertina? Bisa menjawab, terjawab udah Bu Tutut? Ya, mudah-mudahan terjawab karena orangnya tidak ada. Satria Putra Utama. Selamat sore Pak Jo. Oke. Bagaimana cara mencari, mendapatkan alamat jurnal yang tidak berbayar dan cepat diterima? Wah, mantap. Ini pertanyaan yang beli murah tapi kualitas tinggi. Ya, toh, Pak? Iya Pak Jo. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu jurnal itu pada dasarnya semua berbayar. Itu dulu pegang dulu, Pak. Oke, ya, Karena ya. karena bisa kita bayangkan kalau misalnya ini ya, ini kan ada webnya nih, seperti ini webnya. Nah, Iya, iya. webnya ini ono orang yang di belakangnya enggak. Oke. Hostingnya bayar enggak. Kemudian mereviewnya itu melibatkan orang enggak. Nah, kan berarti ada biaya-biaya yang muncul kan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, nah, bagaimana keberlangsungan dari jurnal ini? Iya, Keberlangsungan iya, dari betul. jurnal ini tentu ada uang masuk, toh. Iya, iya. Nah, sekarang uang masuknya itu tergantung kepada dari mana sumbernya. Kalau sumbernya dari autor, artinya autornya kita-kita ini bayar, berarti jurnal ini namanya open access, artinya berbayar. Kalau kita tidak bayar, namanya close access. Yang membayar adalah yang mendownload, yang membaca, yang mengakses. Nah, sekarang bagaimana contohnya ini? Untuk Bapak bidangnya apa, Pak? Nah, kita praktekkan sekarang. Penyuluhan Penyuluhan pertanian, pertanian agriculture ya. extension. Iya, Masuknya ke agriculture ya, Pak? agriculture extension. Kita masuk ke Ya. agriculture. Nah, seperti ini loh. Mau masuk yang mana? Iya, Yang mana? Yang satu, dua, tiga. agriculture extension yang
1, 2, 3. Yang pertama kayaknya. Yang Nih, pertama kayaknya, Pak Jo. iya. Iya, miscellaneous ya, iya. Oke ya, kita play. Oke. Nah, dari sini akan keluar 205. Oke. Kita sorted dulu yang Oke. jumlah dulu, Pak. Klik. Nah, kita Iya. play. Oke. Nah, 194 jurnalnya. Nah, di sini ada namanya display only open access. Open access itu artinya berbayar. Oh, berbayar ya, ya, ya. Nah, open access ya. Sekarang Ya, ingat ya, Pak, 194. ya, Kita cari yang tidak berbayar, berarti yang close kan? ya. Coba kita lihat lebih banyak mana yang berbayar atau tidak. Gitu. Oke. Kita display yang open access. Nah, berarti yang open access yang akan muncul. Yang open access saja berapa dari 194? Oke. Ada 82. 82. Berarti imbang ya, Pak ya? Iya, 190 kan? 112 Nah, yang lebih banyak yang free kan kalau gitu kan? 112 ya. Nah, ya kan? Lebih banyak yang free kan? Nah, yang Iya. namanya open access itu ada tulisannya nih, Pak. Oke. Ini namanya berbayar. Iya. Pertanyaan kemarin nih Prof Jo, baru paham saya. Ya kan? Ya, ya, karena udah ditanyakan tapi kurang nangkap itu. Ya enggak apa-apa. Ilmu juga diulang-ulang saja. Yang penting Iya, iya. yang penting yang sudah paham nggak muntah itu aja, Pak. Nah, kalau Iya, saya sih iya. saya ulang-ulang terus nggak apa-apa. Ya kan? Nah, Makin oke. diulang kan semakin tajam Prof, makin diulang tuh semakin mantap dia. Alhamdulillah kalau gitu. Oke. Nah, sekarang kita buka aja sekarang ya. Kita buka 194, ya toh? Nah, sekarang tinggal kebutuhan Bapak. Kebutuhan Bapak itu mau untuk profesor, untuk doktor. Untuk apa, Bapak? Untuk profesor Pak Nah, Jo. kalau untuk Insya Allah, profesor insya masuk Allah. ke Q3, Q2 nih, Pak. Oke. Oke. Nah, sekarang tadi masih ingat ya, open sama tidak ya? Iya. Nah, sekarang kita apply. Nah, sekarang kita lihat ada 75. Ya, toh? 75 ini Bapak akan masuk ke sini sekarang, dokumennya. Yang paling banyak, Pak. Oh, iya, 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 Tapi kan iya. cepat, kan berarti dia harus memproduksi setiap bulan atau setiap 2 bulan publish, toh? Iya. Nah, ini kan lihat nih, Pak. Diversity. Nah, kan agriculture ini, Pak. Oh, iya, iya. Nah, ini kan 2.400 dari 2019 sampai 2022. Berarti 19, 20, 21, 22, 4 tahun. Berarti Iya. kurang lebih per tahun kan berarti 600-an. 600-an ya. Bukan berarti itu mungkin setiap bulan, toh. Oke, oke. Nah, itu sudah menjawab dulu enggak? Yang cepat. Iya, yang cepat ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kan ini open access, berarti bayar, toh. Bapak yang nggak butuh, yang nggak bayar, Iya, toh. kalau bisa bayar Iya. tuh yang nggak terlalu mahal gitu. Mau bayar tapi mahal. Enggak mahal, enggak mahal. Nggak Itu mahal. kan Tapi saya ini ada kita buka. caranya gratis dulu aja ya, Pak. Nggak jadi ya, Pak. Nah, ini kan nggak ada tulisan open access, toh. Iya. Nah, berarti ini free nih, Pak. Nah, nanti kalau misalnya loh, Iya, iya, Bro. ini tidak ada tulisan open access, kemudian kok di tengah jalan suruh bayar, nanti ditawar. Iya, iya, iya. Tawar. Saya menawar tuh udah biasa, Pak. Jangan khawatir, nanti kalau ada masalah itu bisa chat ke saya, Pak. Nah, Oke. ini kan 1.000. Oke, kita Iya. buka nih ya. Iya, iya, Bro. Oke, lihat ini. Sekarang, ini kan sudah tulisan discontinue. Ya, toh? Discontinue. Oke, 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 Nah, oke. lepas dulu ya, Pak. Iya, 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 iya. Jadi harus tahu perilaku jurnal semua ya. Ini 833. Nah, jadi kenapa saya bilang free itu lebih susah? Ya, seperti itu, Pak. Kalau Oke. nonton bola tidak bisa membeli tiket, ya rodok rekoso Iya. naik pohon gitu loh, Pak. Zaman saya dulu loh, Pak. Iya, 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 iya. Betul, Pak, betul, Pak. Ya, Betul. gitu, Iya, Pak. iya. Ya, toh? Oke. Banyak jalan menuju Roma, Prof. Sesuai Iya. ilmunya. Oke, sini ya, Pak. Nah, sekarang nih. Ini 2019 present. Nah, 5 tahun. cuma nganunya belum keluar nih, Pak. Oke. SDR-nya.
Ejernya di sini belum keluar, tidak tahu nih, belum keluar, tidak ada nih. Berarti nggak dipilih ya, Oke, Prof ya? oke, back aja Pak, back dulu. Oke. Mari yang berikutnya aja Pak, back lagi. Mana nih? Oke, mana nih Pak? Yang ke-5, 4. Misalnya 5 nih Pak ya. Ya. 5. Oh, bayar ini Pak ya. Oh, open access ya. Nah, misalnya nih, Oke. tobacco. Nah, kita lihat. Nah, ini kan sampai 2023. Nah, 10 sekarang tahun. Bapak jangan langsung menghakimi ini discontinue karena memang belum ada tulisan discontinue di sini. Iya. Nah, kenapa kok bisa ini baru 2023? Bisa jadi di 2024 belum terupdate padahal ini sudah ada. Oh, 13 dokumen. Ya, ya. Nah, ini sudah ada, cuma di sini belum terupdate. Jadi, Bapak dan Ibu percaya ini sudah ada 2023 atau 24 atau? Iya, iya. Ini insya Allah aman sampai 2024. Karena ini sudah ada yang SJR-nya juga udah di atas. SJR-nya tinggi nih, Pak. SJR-nya Oke, tinggi. ya, 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 ya. Untuk profesor kan 0,125. Oke, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak tinggal mau masuk ke webnya, toh? Nah, Iya. webnya bisa lewat ISSN, bisa lewat sini. Katakanlah kita masuk lewat sini, copy saja, masukkan ke Simago seperti ini untuk mencari informasi webnya. Pastekan aja di sini, Pak. Enter. Oke. Jangan diketik ya, jangan membiasakan ngetik. Nanti kalau ketik mesti salah huruf satu mesti tidak bisa. Ini Cina, Pak. Oh iya, Cina. Cina. Nah, sekarang kita lihat publisher, kemudian kita lihat ada info. Nah, ini Pak, homepage ini Pak. Nah, ini Pak, klik di sini, dia akan dibawa ke, wah iya, ke Cina, iya. Oke kan? Yes. Nah, ini misalnya nih, coba nih, kita buka coba Pak. Apakah ada bahasa Cina apa enggak nih Pak? Nah, bahasa Cina ya mumet Pak. Nanti. Enggak Pak. Nah, biasanya yang mengabstrakkan ini Cina Pak nanti Pak. Tapi yang ini yang penting ini Pak. Ini nanti urusan sana Pak. Iya, iya. Urusan sana. Oke. Yes. Wah, ini tidak Cina. Oh, ini bahasa Cina itu Pak. Nah, tapi jangan khawatir Pak, tenang aja Pak. Itu bisa saja. Nanti mau submit di sini Pak. Nah, oke. Submitnya di sini. Lewat sini Pak. Oh, submit ya. Oke. Oke Pak. Oke. Pelajari di sini. Ada submission instruction ini Pak. Jadi Oke. sebelum submit Bapak harus membaca instruksinya apa. Nah, Oke. ini ikuti Pak. Ini ada misalnya nih. Oh, ini kan the following general requirement. Permintaan secara umum nih. Template for experimental article, template for technological article. Nah, misalnya ini. Ini kan. Jadi ada macam-macam. Bapak Oke. tinggal masuk Ya. mana. Nah, ini seperti manusia clear point, reliable argument, accurate data, consist writing. Nah, ini Bapak harus penuhi ini semua. Instruction-nya. Ya, ini Pak. Abstract, keyword, figure, heading, tabel heading, reference should be both in Chinese and English. Nah, nanti referensi should be both in Chinese and English. Nah, nanti mudah Pak itu. Tidak ada sulitnya Ya. Pak. Nanti pakai ini Pak. Nanti ada sini Pak. Pakai Google Translate. Ya. Di sini kan ada nanti Pak. Ya, yang terpenting bahasa Inggrisnya itu keterbacanya muncul Pak. Oke, Misalnya, Pak. bacanya muncul. Ini misalnya nih bahasa Indonesia kan kita Inggriskan dulu. Nah, ini kan misalnya nih. Nah, ini kan. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Tapi nanti harus di format dengan Grammarly yang bagus ya Pak. Oke, Pak. Nanti dari sini, kemudian ditranslate ke China. Oh, dia langsung. Kan China kan ada Pak. Ini kan ada China Library Simplified. Nah, kan.
Oh, pinter toh, Pak? Oke, terima kasih. Iya, Mas. Pinter, Pak. Tuyulnya banyak sekali, Pak, hidup ini, Pak. Oke, itu ya, Pak. Ini makhluk Yang apa kira ngerti saya sama yang dia, Pak. untuk melihat cepatnya di mana, Pak Jo? Kan itu ada yang 6 kali terbit, ada 4 kali terbit. Ya, ya, Ah, ya, ya. Nanti kan di sini kan ada arsipnya, toh, Pak. oke. Ada arsipnya, toh, Pak. Terus misalnya nih, ya ada enggak? Nah, ini kan ada arsip nih, Pak. Nah, Oke, lihat arsip. arsip. Arsip Arsipnya ya. nanti dia submit selama setahun, publish selama setahun berapa nih, Pak? Kan bisa dilihat, Pak. Nah, ini kan. Oh, Oh. iya, iya, iya. Nah, tahun 2020. 2001, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan bisa dicek. Oke. Oke. Jadi Terima. di situ info-infonya ada di situ. Oke, terima kasih, Terima, Pak Jo. Terima kasih, yang, Pak Jo. Ya, yang terpenting papernya ada dan papernya, berkualitas. iya, iya. Oke, berikutnya sekarang. Pak Satria sudah. Cucu, cucu Khadijah. Ini ahlul bait nih. Mana cucu Khadijah? Ada? Mana tadi? Cucu Khadijah. Sama kan tadi ini kan pertanyaannya kan? Ya, ini jurnal. Berbeda antara Simago dan Scopus kan gitu toh? Nah, ini Bapak Ibu sudah membaca nggak pertanyaannya? Saya baca ya. Jurnal ini saya lihat di websitenya dan Simago rankingnya Q4. Tapi saat dicek di Scopus Q3. Mengapa demikian? Yaitu tadi Pak, sinkronisasi antara di Simago sama Scopus berbeda waktunya. Jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu adalah kita sendiri. Mau pakai pedoman yang Scopus atau mau pakai pedoman yang Simago. Nah, itu biasanya tergantung kepada LPPM atau universitas masing-masing dalam memberi reward misalnya. Oh, Q3 rewardnya sekian, Q4 rewardnya sekian. Nah, pakai Q yang Simago atau Scopus. Nah, kalau saya sarannya sih, hulunya saja Pak yang dipakai. Karena apa? Hulunya itulah yang real di Scopus itu. Nah, kalau pakai pedoman Q-nya pakai Simago, Q4, ya kita tidak bisa maksa karena mereka berkuasa. Gitu ya. Ya, jadi kalau tidak sama itu biasa karena perusahaan yang berbeda. Sarwan, saya belum tahu cara mendapatkan video tentang materi. Mohon info. Video materi kalau untuk seperti ini itu akan di-share dalam YouTube. Mas Handia YouTube Rumah Scopus. Bapak Ibu visit aja. Yang penting like, subscribe, komen gitu aja kok. Dan itu pun juga tidak akan bayar, gitu. Itu free, semuanya ada di situ. Bapak Ibu manfaatkan itu. Sudah saya tumpahkan di situ. Ya. Oke Pak, Sarwan. Berikutnya, terakhir nih ya, Varian Prian Nando. Izin bertanya untuk judul apakah? Oke, ini judul nih saya perbaiki kalau gitu. Saya buka, masukkan ke Word. Bagaimana judul ini Pak? Oke, optimizing production cost, unrailing the economic to on tebu and tempe. Tempe ini ya. Bagus ini. Optimizing ini sudah kelihatan, Pak. Saya bertanya, membahas ini orangnya ada enggak nih ya? Orangnya enggak ada. Waringan ada waringan? Waringan, waringan? Nah, ini optimizing ini sudah signifikansi, Pak. Oke. Unraveling itu apa sih? Ini maksudnya apa nih? Unraveling nih. Oh, apa sinonimnya nih? Udah ketahuan. Oke, coba saya masuk, translate. Nah,
bahasa Indonesianya apa nih? Rawangan sangatnya orang nggak ada nih masalahnya nih, nggak bisa komunikasi nih. Prof, Nah, Rin, ada minta itu yang public private partnership itu tapi kajiannya ilmu sosial mengenai pertanian ramah lingkungan udah banyak belum? Tolong cek. oke oke. Ibu yang bertanya tentang ini enggak? Gimana Pak? Prof? Ibu bertanya tentang ini enggak? Bukan, bukan. Bukan, saya belum Oh, bertanya baru sekarang. oh, oke Public oke private oke partnership. oke. Sebentar ya Bu, satu-satu ya Bu. Ya. Oke. Mengurai ekonomi produksi tahu dan tempe skala UMKM. Oh, oke. Ah, yang ini tadi siapa namanya? Masalahnya namanya Waringan gitu. Jadi mana Waringan? Priyanando. Ini laki-laki ya. Waringan Priyanando. Ini maunya ini mengurai. Oh ya, bener kan? Kan? Nah, saya ambil ya. Ambil. Saya masukkan ke sini. Oke. Ya. Optimasi biaya produksi. Optimalisasi biaya produksi itu apa sih? Menaikkan atau menurunkan ya? Kan tidak jelas nih, Pak. Gitu. Optimalisasi itu kan berarti menaikkan, yuk. Berarti kalau menaikkan biaya produksi berarti malah tekor dong. Harusnya menurunkan, ya. Mengurai ekonomi produksi tahu dan tempe. Nah, ini loh kawan-kawan semuanya. Kita ini ilmuwan diminta untuk apa toh? Diminta untuk mencari solusi, mendapatkan solusi dari sebuah masalah itu. Nah, kalau ini berarti kan mengurai atau mengungkap ya. Boleh nih, Pak. Mengungkap nah, biaya produksi. Nah, pada UMKM. Oh, pada UMKM tahu dan tempe kan gitu, Pak. Jadi mengungkap biaya produksi pada UMKM tahu biaya produksi tahu. Nah, wes gini, Ada Pak. feeling. Produksi sorry. Produksi tahu dan tempe. Ini dua hal yang berbeda enggak ya? Tahu dan tempe ini. Oh, produksi tahu sendiri, tempe sendiri. Nah, misalnya begitu kan? Jadi kalau ini kan sudah jelas mengungkap. Mengungkap itu artinya apa? Ini signifikansinya, gitu. Signifikansinya itu, oh biayanya ini ternyata dibandingkan dengan penjualan ternyata mereka kerja bakti kan gitu. Misalnya kalau itu antara biaya produksi sama penjualan kok dikebuk gitulah atau sama, itu berarti tidak ada keuntungannya, gitu. Oke, ya orangnya nggak ada ya jadi nggak bisa komunikasi nih. Nah, tapi intinya kawan-kawan semuanya harus ada Efektivitas. muncul signifikansi dari sebuah riset itu. Oke, baik. Jam 5 lebih 5 menit. Oke. Saya tutup, kemudian saya buka satu pertanyaan lesan. Ada yang mau masuk? Silakan. Satu. Saya Pak Jo. Ya, silakan Bu. Pak Jo, saya itu kemarin ikut camp yang di Bandung. Nah, saya sudah menyusun kalimat yang 5 itu, tapi ternyata nggak masuk gitu ya. Jadi maksudnya tuh tidak bisa berkembang dengan kalimat yang pertanyaan dari unknown gitu. Itu nggak jadi. Lebih baik saya menyusun kalimat baru untuk menyusun artikel itu atau bagaimana baiknya Pak Jo? Oh, gini. Yang Ibu menjawab kalimat unknown sudah berapa? Pokoknya yang noun itu udah jadi, tapi Berapa nggak kalimat? begitu. Udah 5 kalimat, udah yang Oke. Pak Jo udah ngasih masukan juga. Tapi pas yang unknown itu untuk mencari buktinya di citasi itu sangat susah sekali karena memang ilmunya itu barangkali sesuatu yang baru penelitian saya. Jadi artikel itu nggak begitu banyak gitu. Gini Bu. Ini ya, misalnya nih ya. Oke, Ibu tidak harus kan Bu. Ini misalnya 5 ya. Ya.
Ini unknown ya. Terus ini what is unknown. Nah, oke. Ini 5 ya. Ya. Jadi kalau misalnya kalau 1 sampai 5 yang atas ini bisa diurai, misalnya Ya. ini bisa diurai banyak, kemudian ini diurai sedikit, nggak masalah. Nggak masalah. Misalnya ini hanya diurai bisanya cuma 2 saja ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak perlu 5 kalimat lagi ya? Nggak perlu kan nanti begini Bu, nanti akan hilang Bu. Kan nanti jadi menyatu menjadi satu kalimat, satu heading namanya introduction. Oke. Jadi tidak perlu terpisah kelompok unknown, terus yang apa tuh? Iya, kalau sudah hilang. Jadi ya. Apa maksudnya? Itu gini loh Bu. Maksudnya tuh saya kasih pertanyaan what is known, what is unknown, saya kasih apa? Itu supaya bahwa dalam rumah itu cagaknya kelihatan berdiri. Tapi kalau sudah berdiri, cagaknya dibuang. Ya. Nah, saya itu khawatirnya kemarin. Bambunya itu. Ya. Saya khawatir tuh bahwa memang unknown itu dan satu lagi apa ya, lupa How and why. How and Gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi gap itu ketika muncul itu jadi saya membahas misalkan ada beberapa variabel lah katakanlah. Ketika sudah dapat citasi langsung ternyata di sini masalahnya ini. Kemudian membahas yang lain. Yang ini masalahnya di sini, bisa jadi begitu ya Pak? Iya betul. Nanti akan jadi hilang Bu. Iya. Kerangka itu fungsinya hanya untuk memantik. Tapi ketika sudah memasukkan kalimat-kalimat orang lain, kerangka itu sudah buyar. Itu sudah lepas saja. Iya. Oke, sudah ya, betul. Lagi. Yang terpenting Ibu dari judul sampai kesimpulan itu sudah ketemu dulu. Itu dulu itu pegangan. Jadi Ibu enggak usah lagi ini 5, ini harus 5, ini harus tidak. Iya. Oke. Kalau begitu sebenarnya udah betul gitu. Iya, sudah jadi kalau kayak begitu. Ya maksudnya tuh pola pikir saya itu khawatirnya bahwa kalau dalam suatu artikel itu ya tadi poinnya unknown terkumpul, noun-nya terkumpul, padahal sebenarnya nantinya akan jadi satu kesatuan sebagai introduction gitu ya. Betul. Ini misalnya cuma 1, ya nggak apa-apa. Ini misalnya cuma 2. 3, ini tidak apa-apa begitu Bu. Oke. Jadi satu kesatuan akhirnya Bu. Iya betul. Ya kemarin saja Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Sama-sama. Oke, sudah tercerahkan ya Bu? Ya Pak. Nanti bertanya lagi ya. Boleh. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Jam 17.10. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan kalau setelah ulang-ulang ya setiap Kamis kalau ada pertanyaan yang sama. Ya, siapa tahu kawan-kawan semuanya kemarin nggak tahu 100%, sekarang jadi 100%. Nah, itulah gunanya menuntut ilmu itu salah satu syaratnya ya harus sabar begitu. Ya. Gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Terlambat tahu nih, Prof. Terlambat tahu ini. Nggak apa-apa. Menuntut ilmu itu tidak ada jeleknya. Waktu muda menuntut ilmu baik, waktu tua bijak. Nggak ada salahnya. Baik, karena menuntut ilmu itu adalah ya seni hidup sepanjang zaman ya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih, mohon dimaafkan. Terima kasih, sama-sama Jo. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jo. Sudah menjawab pertanyaan Pak Jo, untuk tanya Bapak Ibu di bulan semua. puasa gimana Pak Jo? Jangan lupa rekamannya Ada Pak Pak Sendian, Pak. Nanti Pak Sendian jawab, Pak. Iya Pak Jo. Terima kasih Pak Jo sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, belum semua pertanyaan bisa langsung dijawab oleh Pak Jo. Namun tidak perlu khawatir, untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat diadakan webinar sharing session dan diskusi seperti ini lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab bisa langsung gabung ke webinar hari Kamis minggu depan. Untuk Bapak Ibu yang ingin lebih cepat dalam pembuatan paper, Bapak Ibu wajib mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus.
ada program camp dan kelas online. Saya jelaskan secara singkat. Program camp berlangsung selama 3 hari dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus dengan target minimal bisa submit satu paper ke Scopus. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, pendampingan secara langsung, penginapan khusus camp di Jogja dan konsumsi selama 3 hari, serta fasilitas lainnya yang ada di base camp Rumah Scopus. Hanya dengan membawa hasil riset dan laptop saja dalam 3 hari, Bapak Ibu akan kami dampingi untuk membuat minimal satu paper dan langsung submit ke Scopus. Selanjutnya, setelah mengikuti camp, akan kami dampingi secara online selama 1 tahun melalui WhatsApp dan Zoom. Harapannya kami bisa mendampingi paper Bapak Ibu mulai dari revisi hingga publish di Scopus. Untuk pendampingan offline dengan semua fasilitas tersebut, dikenakan biaya investasi sebesar 4 juta rupiah saja. Dan kami batasi hanya untuk 20 peserta setiap batch-nya. Fasilitas terbaru dari Camp Rumah Scopus yaitu manual book saat camp dan ada prakem Zoom untuk menjelaskan apa saja yang akan dilakukan saat camp dilaksanakan. Selanjutnya, kabar baiknya Rumah Scopus juga menambahkan jumlah trainer saat camp sehingga Bapak Ibu semua bisa menyelesaikan paper sesuai dengan target yaitu 3 hari bisa submit satu paper. Untuk Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk datang ke Jogja, bisa juga mengikuti program kami yang kedua, yaitu pendampingan secara online. Dalam kelas online ini, Bapak Ibu akan diberikan 13 video materi tentang teknik dan metode cerdik menaklukkan Scopus. Semua video dapat Bapak Ibu akses selamanya dan ditonton berulang-ulang. Yang artinya Bapak Ibu bisa menonton video materi dan mempraktekannya langsung sesuai dengan waktu luang Bapak Ibu masing-masing. Kemudian juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi selama 3 bulan. Setelah video materi ditonton semua dan dipraktekkan semua, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam grup pendampingan handling jurnal via Telegram Lifetime Support yang di dalam grup tersebut ada trainer dan tim dari Rumah Scopus yang akan mendampingi Bapak Ibu sampai paper Bapak Ibu submit, revisi hingga publish di Scopus. Untuk pendampingan online, biaya investasi sebesar 1.875.000 saja. Tapi untuk yang mendaftar di hari Kamis ini sampai dengan hari Minggu akan kami berikan diskon menjadi 750.000 saja dengan kupon new member. Kupon hanya berlaku untuk 20 peserta tercepat saja dan berlaku maksimal sampai hari Minggu. Selanjutnya, bagaimana cara mendaftarnya? Pertama, masuk ke rumahskopus.com. Kemudian pilih course pendampingan, saya contohkan untuk yang online terlebih dahulu, klik daftar. Selanjutnya klik tambah ke keranjang. Untuk kuponnya ada di sini, punya kupon, klik di sini untuk masukkan kode kupon, masukkan new member. Klik terapkan kupon. Selanjutnya dari harga 1.875.000 menjadi 750.000 saja. Selanjutnya isi data pribadi, kemudian klik buat pesanan. Selanjutnya Bapak Ibu akan terhubung langsung dengan CS kami di WhatsApp. Selanjutnya untuk yang camp atau pendampingan offline, untuk bulan puasa, besok bulan Maret ini, Rumah Scopus Camp Jogja hanya mengadakan 2 kali, yang biasanya setiap hari Jumat. Namun untuk bulan puasa bulan Maret ini, kami hanya mengadakan camp di tanggal 15 dan tanggal 29 Maret saja. Selanjutnya untuk pendaftaran, saya contohkan di bagian bawah ada tombol hijau gabung camp, kemudian isi data pribadi, nama lengkap, gelar, kemudian nomor WA, email jangan sampai salah, kemudian pilih yang Yogyakarta tanggal 15 atau tanggal 29. Selanjutnya isi data pribadi, pilih metode pembayaran dan klik daftar sekarang. Selanjutnya Bapak Ibu akan terhubung langsung dengan CS kami di WhatsApp. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan mengenai pendampingan online dan offline, Bapak Ibu? Silahkan.
Kalau untuk online, apakah nanti bertatap muka seperti ini atau gimana ya? Baik, Bapak, untuk kelas online, pendampingannya setelah menonton semua video, kemudian menyelesaikan semua kuis, kemudian mendaftar pendampingan handling jurnal, nanti untuk pendampingannya akan kami dampingi melalui grup Telegram Lifetime Support, Bapak. Jadi nanti di dalam grup Telegram ada eh, trainer dan ada tim dari Rumah Scopus. Selanjutnya untuk mekanismenya bagaimana nanti akan disampaikan di dalam grup Telegram tersebut. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih. Sama-sama, Bapak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu silakan. Pendampingan berapa hari tuh Pak ininya online-nya? Untuk kelas online, Bapak. Ya, berapa lama? Untuk kelas online, setelah mendaftar, kemudian mendapatkan akses, untuk videonya bisa ditonton selamanya, Bapak, dan bisa ditonton berulang-ulang. Untuk akun Scopus berlisensinya, selama 3 bulan. Kemudian untuk pendampingannya, itu tidak ada batasan waktu, Bapak. Jadi misalkan mau eh, pendampingan untuk 1 paper, 2 paper, dan paper ketiga dan seterusnya tidak ada batasan. Begitu, Bapak. Baik Pak, masih Pak. Nggak ketangkap. Sama-sama, Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, sebelum saya tutup. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar sore ini sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung dan masih stay sampai akhir. Saya Handian sebagai admin dari Rumah Scopus. Mohon maaf atas kata dan sikap yang kurang berkenan. Selamat sore, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Webinar saya tutup. Salam Q1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Jan.